Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Derenge kula takzim teng para sing rawuh. Dongaaken Said Muhammad Ikhlas, muridé mau cerita sangu mbek Rabi. Wis dongakno Said Muhammad legowo di murid sing cerita Rabi mbek sangu mbek nyindir Gus Raub. Ingkang kula hormati niki wonten Gus Raub, wonten Habib Husain, Habib Syekh Abdul, wonten Habib Soleh Al-Kaf dan ingkang kula hormati. Kula berpikir begini ya. Kula ikrar deh. Kula tak sering bahasa ini samawan. Kula ikrar yang diceritakan para saksi tadi, murid-murid beliau adalah benar. Sebab itu kula ikut bersaksi yang membela jenengan sehingga menangi Said Muhammad, ya rada wajah ganteng kok Said Muhammad. Tapi banggalah nanti mau jenengan am swarga dimodifikasi, pun ganteng boleh. Oke, wonten cerita ngeten Habib Husain, wonten orang tanya, "Gus, kenapa Nabi itu kok ganteng, wali kok ganteng?" Jawab ya lucu. Kok Nabi mesti mlebu swarga, jadi ngrubahi ra akeh-akeh. Jadi mulane sing rapati ganteng kudu ngibadahe sing tenanan karena mlebokno swarga wong ra ganteng itu butuh ekstra calon malaikat. Aduh. Begini Pak Hasan, ini tanggo kula sering ngaji teng Bojonegoro, terus piyambake nggih sakjane ra rival kalian kula. Begini Pak Hasan, tadi kata Mas Lutfi itu pengganti dari nama sinten Hisham nih. Syihab. Itu begini ya. Ada cerita dan ini semua yang tidak menangis Said Muhammad bedah senang. Karena hadhil millah atau hadat din ini milik yang menyaksikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga yang tidak menyaksikan. Ini kalau bela mayoritas, secara pemilu mesti menang pulau karena ini mayoritas. Rasulullah itu begitu mencintai dan begitu rindu sama ikhwani. Mereka kata sahabat, saya ini ikhwanu kayak Rasulullah. Enggak, antum ashabi, kamu itu sahabat saya. Ikhwani adalah man amanabi walam yaroni. Mereka iman sama saya padahal tidak ngerti. Itu hebat luar biasa. Wong tidak ngerti kok iman. Wong ora tau disangoni Said Muhammad kok seneng. Itu hebat. Lah nek biasa disangoni untuk bojo kan seneng wajar. Ya itu setuju ya. Bukan ini kan argumentasi ilmiah. Saya ini begini Gus Rob, saya ini di antara muridnya Mbah Mun yang kompetitor ilmiahnya baik, termasuk kategori A. Kategori A. Masalah ilmiah, Gus. Masalah budaya kok biasa. Tapi biasa saya itu berkah. Nabi itu nggak pernah negur orang yang ibadahnya biasa-biasa saja. Yang ditegur adalah ibadahnya berlebihan. Itu Abdul bin Amr bin As. Ngerti sama? Yang ditegur sama yang nggak ditegur itu baik mana? Yang nggak ditegur. Nabi itu tidak pernah negur orang yang ngimami pakai bulu, tapi pakai bakoroh ditegur. Soalnya kalau di partai kaum dua apaan? Orang bersuara pasti lebih nanti, tapi ini hak. Sehingga dalam banyak cerita dan ini disepakati banyak ulama. Uwais Al-Qarni itu lam yaltaqi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walam yarahu. Hampir semua riwayat bilang Uwais Al-Qarni itu tidak melihat Rasulullah. Beliau itu sering nangis karena tetangga-tetangganya sudah sowan Rasulullah dan tentu mereka menjadi sahabat karena sudah sowan. Tapi Uwais Al-Qarni dia ibu mokonge ra karuan. Ditinggal ora gelem. Mokong cewek muamuan. Njuk nglayani Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu lebih berpegangan konstitusi bahwa birrul walidain terutama ibu itu amru Rasulillah. Ummuka. Tapi apa yang terjadi? Uwais Al-Qarni yang tidak pernah sowan Rasulullah digelari khairul qurun Uwais Al-Qarni karena taat ning gone mandate Rasulullah yaiku khidmah kalian enten ibu. Padahal mboten di zaman yang beliau sebetulnya menangi zaman Rasulullah enggak sowan. Maksud kula Pak Hasan, jadi sing ora roh-roh ya aja terus sampean ngrasa luwih tinggi. Nggih biasa mawon, kabeh iku sementing ikhlas ridane Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus
Buat ini masalah konstitusi, soal masalah al-kutub, al-mu'allafah. Saya ini tadi kata Gus Raum, saya itu orang mungkin yang tidak mulazim ke Sayyid Muhammad, tapi kata tadi Mas Lutfi, kalau salat ke Sayyid Alawi saya tentu lewat Mbah Mun itu teman akrabnya bapak saya. Dulu ketika beliau mondok di Mekah itu yang nganter mbah kandung saya, namanya Mbah Sidik. Jadi keluarga saya ya pokoknya muamalah terus musohabah semuanya sama keluarganya Gus Raum itu minat ajdad. Ya sampai kadang beda pilihan presiden, tapi tetap rukun. Karena nganggap itu bukan urusan akidah, itu biasa mawon, biasa. Begini, ini roh tenang. Saya entah berapa kali sampai lupa nyetak kitab, tapi bukan nyetak komersial, sama lagi bukan komersial. Jadi ini nggak perlu menyinggung siapapun, nggak komersial. Al-Hajju Fadha'il wa Ahkam itu saya nyetak entah berapa kali, dan semua yang saya kasih besok itu mesti terus minta dibacakan. Kenapa? Karena semua fikih di Indonesia itu pasti bilang ar-ramyu itu ba'da zawal. Semua takrib, mu'in, i'ana, semuanya pasti ar-ramyu itu ba'da zawal. Kunna natahayyanu fa idza zalati syamsu romaina. Kita ini nunggu zawalus syamsi baru romaina. Ramyu yaumil hadi asyar. Ketika ada peristiwa mu'assin, terowongan Mina, karena jutaan orang ke titik yang sama di jam yang sama. Sama lagi jutaan orang ke titik yang sama di jam yang akhirnya Sayyid Muhammad memberanikan diri fatwa secara terbuka bahwa boleh Romyo qoblas zawal. Mereka mesti komplain, ini kita patah. Sampai komplain, saya bilang ini yang ngarang putune Kanjeng Nabi. Kabeh bantah. Tak sudono tak diri dan beliau cara ngendikan masuk akal. Ya, ini sering haji napa mari sakniki haji yo wonten sing bisnis bareng wae sing haji lah iki. Sing haji, sing bisnis haji tenan pokoke haji. Sebetulnya dalam Romyu itu kan boleh nafar awal, berarti selesai tanggal 12, bisa nafar sani sampai tanggal 13. Terus kata Sayyid Muhammad, jika bisa iskotur Romyu yauma salisa asar, ya, bil kulliyah, bisa menggugurkan Romyu tanggal 13 bil kulliyah. Fali ayyajiza takdim min babi aula, apalagi ini sekedar takdimul waktu. Dan beliau bilang di kitab Al-Hajju Fadha'il wa Ahkam, dan tidak yusamma mukhalafatan. Kenapa ada mukhalafah? Illa ilzama fihi bitasrih, karena Rasulullah tidak mengendikan bahwa ini harus begini. Itu hanya fi'lu. Fi'lu bisa ya dulu alal jawaz, bisa alal aulawi, yang nggak ada jaminan kalau itu syarat apa? Sah. Terus akhirnya orang tuh ayam semua, tenang semua. Berdasar fatwa Sayyid Muhammad yang kita sosialisasikan. Saya baca itu berkali-kali. Jadi saya cerita, jadi ini benar-benar cerita naskahnya Sayyid Muhammad. Orang cerita sanggup. Terus kedua, tawaful haid. Saya sering ketemu orang-orang yang nekuni medis. Gus, kalau kita pakai obat itu kadang masalah, ada efek samping gini-gini. Padahal kalau kita nunggu suci kayak cerita Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu pimpinan. Mereka pasti ikhlas disuruh nunggu Sayyidah Aisyah sampai suci kemudian tawaf ibadah. Tapi ini kan kita orang kebanyakan. Hotelnya kalau lama-lama ya kita tidak kuat bayar, kena komplain. Pesawatnya juga gitu, kalau lama-lama juga kena komplain, kita tidak bisa pulang kan. Dan itu kata Sayyid Muhammad sederhana ngertikan. Beliau menyarankan tawaful haid itu intikal madzhab saja. Atau tidak usah intikal. Kalau mendekati waktunya habis, langsung tawaf. Tapi nunggu waktunya mepet. Karena dengan mepet berarti statusnya darurat. Terus statusnya terus kata beliau dengan entengnya ngendikan di mana-mana yang namanya wajib atau syarat sah itu ya ma'al kudroh. Ini tidak kudroh berarti syarat itu hilang. Di mana-mana syarat menjadi syarat ya kalau kudroh. Ini tidak kudroh ya berarti syarat itu hilang. Sehingga terus kita nyaman tawaful haid. Itu di kitab Al-Hajju Fadha'il Ahkam. Bisa dicek wahadan halaman 115 ini. Ini bukan cerita Malaysia, cerita teks. Jadi buat ini serius. Karena tadi kan orang-orang bisa guyon cerita nikah, berarti Anda tukang nikah. Nah kalau sekarang guyon karena ilmu, berarti Anda mubarak betul. Cerita nikah ya iso guyu, cerita ilmu iso guyu, berarti waras teman. Ternyata bisa tenang dengan ilmu, bisa rileks. Saya baca kitab beliau yang khataman, ini betul-betulnya. Saya baca Qawaid Asasiyah itu pasangan khatam tahun 39. Terus foto ini kemarin 45 ini saya juga khatam baca Qawaid Asasiyah. Dulu itu karangan Sayyid Alawi namanya Zubdatul Itqan.
di era Sayyid Muhammad disebut Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ulumil Quran. Saya ngajar di sarang ya kitab itu di pondoknya Gus Zufur. Saya berkali-kali baca kitab itu di Kudus, di pondok saya kemarin khatam. Terus kitab beliau yang saya senang sekali diantaranya tentu Mafahim Yajibu Antus Sohah. Tadi Mas Lutfi cerita betapa repotnya Sayyid Muhammad ngadepi Wahabi. Tapi di Indonesia saya sering cerita ke mereka, bahkan sebagian yang berpaham itu di kota banyak yang menjadi minna. Saya cerita begini, La ilaha illallah itu kalimatun dakhala bihal kafiru al-islama. Fakih bagi hadil kalimah. Kok terus jadi tukhriju hadil kalimah al-muslimah minal islam ilal kufri. Orang tahlilan, orang nyekel patok, orang-orang NU yang pel itu nyekel patok yang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kalimat yang orang kafir puluhan tahun menjadi muslim. Masa dengan kalimat yang sama menjadi kafir? Itu logikanya tidak kena. Berarti kalimat ini punya dua status. Ya mukminah memukminkan, juga mukafirah mengkafirkan. Itu kan lucu ini. Dan itu mereka terus menerima. Kayaknya benar Gus Nur. Masa kalimat yang 70 orang misalnya kafir dalam waktu 70 tahun itu karena melafatkan satu kalimat itu saja, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, langsung menjadi apa? Menjadi muslim atau mukmin. Masa dengan kalimat yang sama hanya karena sambil megang patok terus menjadi apa? Kalimat itu kalimat syahadatut tauhid. Makanya saya mohon para muhibinnya Sayyid Muhammad itu harus baca kitabnya. Saya ini bukan niat sombong. Saya baca kitab beliau yang saya takriri sampai khatam itu ya Al-Hajju Fadilah. Saya sudah lapar berapa kali saya khatam. Terutama di bab Waful Haid sama Amram Yukub Lazawal. Terus Mafahim Yajibu Antus Sokhah, Qawaid Asasiyah, Mafhumut Tatawur wa Tajdid. Terus yang kitab-kitab paling modern terakhir karangan beliau itu Sirah Nabawiyah, yang sarahnya Alfiyatus Sirahnya Zain Al-Iraqi. Terakhir Mu'alafatus Sayyid Muhammad. Dan saya yang sering juga final itu Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Itu juga termasuk kitab yang sering saya pelajari. Sehingga belajar betul masatan, buatan main-main belajar betul. Ya? Maksudnya kalau tidak bisa tak cari di kamus. Kalau nggak bisa semua bukannya sombong. Pakai sarana saya ini kan bapak saya itu hafal Quran. Justru saya ini mungkin termasuk orang yang nekuni Quran. Jadi saya kalau nggak paham, ya Allah, kita ibadah pantas. Tiang butuh Quran ini jenengan terus mau ora paham, kita ora pantas itu. Nah, ya akhirnya paham itu. Nah, dari sekian cerita yang dipahami nufus, nah ini supaya sampean clear ya. Saya mohon semohon-mohonnya. Jika jenengan pilihannya berpakaian seperti ini oke, yang berpakaian ala Rasulullah atau ala Arab terserah lah istilahnya, ini monggo. Tapi yang berpakaian ala Jawa gini, saya masih ingat takbir itu di halaman 423 di Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Itu beliau ngendikan gini, wa kanat sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu yat'amu ma yajiduhu fi ardi wa yalbasu ma yajidu wa yarkab ma yajidu mimma abahahu wa famanis ta'mala ma yajiduhu fi ardi fa huwa al-muttabi' li sunnah kama annahu hajjal baita min madinati faman hajjal baita min madinati nafsi wa huwa al-muttabi' li sunnah wa ilam takun hadil madinah tilka saman cek itu insyaallah lafadznya itu persis, bukan karena saya pintar atau tidak, memang saya tekuni. Aku raiso seneng terus masang foto itu tidak bisa, saya tidak jenis seperti itu. Terus seneng ngenang si sangon itu orang itu, saya sebenarnya ya ada saya tidak jenis itu. Saya itu ya sering dikasih uang bangun, kecuali saksinya, tapi ya saya ngenang beliau itu ya kitabnya tak pelajari al-ulama tak baca di depan santri saya khatam. Saking senengnya saya bangun ke Sayyid Muhammad sama beliau punya karangan Maslahut Tanassub bil ittisalat li Sayyid Muhammad, Maslahut Tanassub al-Makki fil ittisalat li Sayyid Muhammad al-Maliki. Saya baca khatam. Saya sampai lupa entah berapa kitabnya Sayyid Muhammad, saya baca khatam dan ada takrirannya. Takriran ini penting karena argumentasinya ilmiah. Misalnya begini, kalau orang ke kuburan kemudian agak diluk, dianggap suratul sajidin li makhlukin, suratul sajidin li makhlukin. Maka kata Sayyid Muhammad kadang jawab ya lucu, berarti orang yang koinnya jatuh, koin duit receh. Kalau saya kan mungkin sudah kaya uang kayak ini, ya, koin jatuh tidak tak ambil, kalau sampai ini kan waktu diambil. Itu kan mesti fisurati sajid atau fisurati roket. Nah kalau itu dianggap murtad, semua orang yang ngambil HP-nya jatuh, itu semuanya
Murtad karena ada suratul sujud di makhluk. Kenapa ini sih makhluknya koin? Nah ini bukan film. Ini data ya. Maksudnya tak baca di sini karena memang saya profesional. Tapi jangan undang saya, yang undang saya setelah itu pun sekali ini tok perjanjian. Saya ini punya buyut-buyut Habib Husain Ba'abud. Buyut-buyut saya itu tukang uzilah. Jadi saya termasuk kiai yang nggak suka diundang. Paling saya hanya ke Pasuruan karena Kiai Hamid Pasuruan itu sepupunya mbak saya. Ke Gus Rauf karena putranya guru saya. Pernah diundang Gus Kafabi karena agak-agak dipaksa. Bangun itu ngaji di Bakarim, berarti jinan cucu murid. Kok pakai ancaman? Wah ya sudahlah saya nurut. Saya nurut, tapi saya bilang begini, saya ini punya pondok Quran, sering deres Quran. Tadi kata Gus Rauf sering deres Quran, sering nyemak Quran. Ya monggo kalau berani menanggung hisab itu. Akhirnya terus sekali aja. Resiko juga kan mengganggu orang yang deres itu. Buatan ini buatan ancaman, buatan cerita mohon buatan biasa. Nah ini saya baca beberapa teks yang supaya jenengan ngerti. Ketika saya Muhammad mencintai Imam Malik, itu beliau sampai punya karangan Imam Mujairil Hijrah Malik bin. Saya beri sekian cerita betapa saya Muhammad itu mencintai Imam Malik. Makanya beliau dengan gelar Al-Maliki. Beliau karuan Al-Hasani, tapi beliau menyisipkan gelar apa? Al-Maliki. Kenapa? Saya cerita sekian mazayanya Imam Malik. Imam Malik itu tidak berpendapat kalau ba'da sholatil asri masuk masjid itu disunatkan sholat. Karena bagaimanapun itu waktu badal asri. Meskipun ada sebab mukorin yaitu masuk masjid. Tapi beliau ada anak kecil, di sini ada takbirnya, ada anak kecil bilang, ya Syekh kumparka. Kamu ini sudah Syekh, sudah kiai masuk masjid, tidak sholat tahiyatul masjid, kumparka. Beliau tidak debat, langsung sholat. Ketika ditanya, innahu laysa bimadzhabik, itu tidak madzhab engkau ya Malik. Inni khosyitu an akuna minal ladzina idza qila lahum urka'u la yarka'u. Kayak apa? Maksudnya Mas Hasan, kalau senang Imam Malik, ya ngarang Imam Malik. Kalau senang Sayyid Muhammad, ya baca kitabnya. Selain cerita dinikahkan dan cerita di aturan. Buat ini ganjarannya kata suka Gus. Murki jadi jenengan senangnya nang ngomongin kan ganjaran. Nah sampean takok, lah ono korban itu, oh lagi ya korban berkali-kali kan. Terus ada lagi cerita tentang Imam Malik itu pernah dimintai orang miskin. Saya minta uangnya. Imam Malik jawab, zahirnya itu tidak Islami. Saya tidak punya uang. Kapan-kapan saja ke saya. Terus kata orang di dekat Imam Malik, lima adalah takulu kama yakulun nasrul zakokawwa. Kenapa engkau tidak seperti umumnya orang rozakokawwa? Tidak. Kata Imam Malik, asyaddu kalimatin ala sa'il. Kalimat terberat bagi sa'il adalah kalimat yang menyimpan roda sa'il. Walau dinna jumlatin, meskipun itu si dinim jumlatin terus. Fa'ana ujillu ismawahi ta'ala an askurahu liman yakrohu sama'ahu walau dinna jumlatin. Saya ini ingin menyelamatkan nama Allah. Peminta itu paling nggak suka kalau ada kata-kata yang arahnya pokoknya nggak ngasih. Saya ulang lagi, peminta itu paling nggak suka kalau ada kata-kata yang arahnya itu tidak ngasih. Karena peminta ini sudah mangkel, saya menyelamatkan tidak nyebut Allah. Nanti Allah jadi korban. Rozakok Allah, itu Allah kapan? Nyatanya sampai sekarang nggak ngasih rezeki. Kan Allah sudah jadi korban kan? Maka beliau nggak mau nyebut Allah. Fa'ana ujilu ismawah, saya menghormati nama Allah. Jangan sampai saya sebut di depan orang yang sedang nggak suka. Tadi karena ada jawaban yang yufidu rodah. Kenapa yufidu rodah? Yaitu pokoknya tidak ngasih. Kayak apa orang-orang? Saya ulang lagi ya, jadi ini saya termasuk, insya Allah termasuk kompetitor terbaik, termasuk. Bukan apa ya, karena menurut saya senang orang itu. Saya baca Ihya itu lupa. Khatam berapa kali itu saya takbiri pakai naskah Gus Rauf punya. Saya naskah maknanya Bazibir saya punya. Ngaji Mbah Mun. Kalau nggak bisa masih pakai kitab Ithaf. Kalau naskahnya beda, saya cari naskah yang lain. Karena saya senang Ihya. Mindasul Abidin. Pokoknya kitab-kitabnya Imam Husain. Saya senang kitabnya Mbah Mun, Bazibir, semua. Bukan apa. Takut saya senang ternyata saya yukholifu madzhab. Saya sebagai pembaca maksudnya ya. Korek itu kalau senang ternyata dia yukholifu madzhab karena ada baca. Contoh gampang gini, saya tuh sering ketemu orang-orang khusyuk yang tidak ngaji. Gus itu gimana orang-orang sholat pakai baju merah?
Tak tunjukkan di Bukhari, babus sholat fi saubil ahmar. Ada yang protes lagi, gimana ke situ kiai kok sholat kencing? Berdiri, babul kauli qaiman inda subasati qaumih. Di Bukhari itu. Gus, kok ada hadisnya semua? Yang masalah itu tak kamu kata saya gitu. Nggak sampai sholat, sampai kalau sholat kan mikir utang, mikir macam-macam. Itu Imam Bukhari punya bab. Babul iskar, tafsirnya apa? Imam Bukhari pakai bab itu babul iskar di sholat, bab mikir di sholat. Itu dalilnya lucu Beb Husain. Kanjeng Nabi itu sholat terus salam ke susu. Ditanya kenapa ke susu? Saya ingat ada dinar di rumah yang belum saya bagi. Berarti ingatnya kan pas sholat. Sampai ya bedanya Nabi ilingnya jarang ngapain sama orang. Tapi kan podo lah jalan bang. Jadi kalau suwon kitab-kitab Sayyid Muhammad yang jadi makhluk yang hasanan lihadil ummah itu harus kita bela mati-matian. Misalnya begini, Atakoh Somadia, mungkin di Jawa Timur disebut Atakoh Kubro yang baca kulhu beberapa kali, yang katanya bapaknya terus masuk surga. Itu kan kalau di kampung saya, kalau ada baca itu yang selain anaknya tak, dah kamu dah usah serius, ramlah di bapak. Oh anaknya tenang-tenang. Pernah ada orang ngundang saya, Gus, mau cek Atakoh Kubro, Gus. Anaknya mau nggak mangkon, mau pinar, saya pulang. Kenapa Gus pulang? Karena anaknya ramoto, dia bukan mau cek sembrono, sing ana ning hadis awaladin sholihin yatullah ra ono au kiyayin sholihin yatullah langsung Gus jenengan ngawur aja dalil aku ora ngawur pancen iki wong alim mesti roh tenan sing ana ning hadis awaladin saleh ora au kiyayin saleh jadi anak itu penting malah munggah manggon atau berokokan semenjak itu kalau orang undang saya enggak berani kalau enggak khusyuk moto takut saya pulang. Lah misalnya yang undang bagakno nyangoni saya, sugih saya. Kan mboten ngefek no teror-teror nonton mboten ngefek. Jadi ini penting meskipun guyon, ilmu itu didudukkan. Sayyid Muhammad ngendikan, hadis-hadis tentang jumlah qul huwallahu ahad semuanya itu dhaif. Saya pernah ngaji itu di Kudus cerita gini. Alhamdulillah kok dhaif. Hadis tentang jumlah la ilaha illallah yang banyak alhamdulillah juga dhaif. Karena kalau itu syarat sahnya harus banyak berarti begini. Mangkola la ilaha illallah mi'ata marrah lagi dakhalal jannah. Berhubung enggak ada jumlah mi'ata marrah, satu pun sudah dakhalal jannah. Kulhuwahad juga sama di riwayat Bukhari jelas. Ada orang kalau imami baca kulhu ditanya, "Kenapa kau baca kulhu?" Li'annaha sifatur rahman, fa ana uhibbu an aqra'a biha. Kata Nabi apa? Jibril datang, "Akhir ya Muhammad, annallaha yuhibbu bi hubbihi qul huwallahu ahad." Dan semua riwayat kadang hanya bilang hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Dan enggak ada riwayat hubbuka iyyaha wa qira'atuka alfa marra wa alfa marra lagi dakhalal. Kalau ada riwayat itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita punya masalah besar karena kita enggak kuat baca lama-lama itu datu. Artinya gini, kita harus menjadikan kitabnya Sayyid Muhammad ketika menvonis hadis-hadis yang jumlahnya besar tadi. La ilaha illallah. Soal kamu lakukan tetap baik, kita sepakat itu baik. Tapi jangan jadi aturan hukum. Saya ulang lagi, baca banyak tentu tetap baik, tapi jangan menjadi aturan. Kalau jadi aturan hukum berarti begini. Dakhalal kafiru fil Islam in qara'a la ilaha illallah alfa marrah mi'ata marrah. Itu yang mengislamkan di masjid capek itu. Karena nunggu alfa marrah. Jadi saya mohon, karena agama ini yuridu wa bikumul yusra, agama ini Allah ininya itu mudah. Bu itu fil hanifiyatis sama semuanya itu mudah. Tapi jangan tahawun. Jadi kalau suwon tadi alhamdulillah sudah diduga saya 20 menit karena memang saya ini tidak bisa pidato. Saya kalau ngaji di rumah ini betul pastinya. Saya ngaji biasa 4 jam, 3 jam ya ngaji. Ngaji ada kitabnya saya baca Jalalain, pinggirnya ada Sofi, ada Futuhat Ilahiyah, kadang ada Tobari itu kuat. Kenapa saya kuat 3 jam kalau ngaji? Saya ini pecinta umatnya Rasulullah SAW. Umat itu tidak boleh hanya mendengar kata-kata seorang bahak, tidak boleh. Harus mendengar kaifa qala Tobari, wa kaifa qala Al-Baidawi, wa kaifa qala Sahihus Sawi, wa kaifa qala Imam Syafi'i. Saking hormat saya. Cuma saya nyampaikan panjang rileks guyon, karena itu wasiatnya Bapak. Hak kena ngaji guyon, nanti ku wong bingung kabeh sing ngaji-ngaji. Jadi, ya ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.